Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ayudhya Prahamastika dari kelas A3 BK 2020. Saat ini saya akan memaparkan materi layanan bidang pribadi dan sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Pribadi Sosial yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah, SPC, FPD. Tema layanan pribadi dan sosial yang akan saya paparkan yaitu tentang pengembangan diri. Dengan adanya pembahasan materi layanan ini, diharapkan peserta didik akan mampu memahami makna pentingnya melakukan pengembangan diri, serta akan mampu mengembangkan dirinya ke arah yang lebih positif dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Tanpa menunggu lama, mari kita bahas bersama-sama. Pengembangan diri. Mari kita bahas arti perkatanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan berarti proses atau cara mengembangkan yang menjadikan maju serta lebih baik. Sedangkan diri berarti sebuah kepribadian atau sifat yang nampak pada seseorang yang secara sadar atas identitasnya sepanjang waktu. Nah, dari arti perkata tersebut dapat diartikan bahwa pengembangan diri merupakan suatu proses atau cara berupa perbuatan yang dilakukan oleh diri secara sadar untuk menjadi lebih maju dan juga lebih baik. Selanjutnya, ada arti pengembangan diri menurut Tarsis Tarmuji. Menurutnya, pengembangan diri itu berarti mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi cobaan, dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya. Nah, hal tersebut dapat dicapai melalui upaya belajar dari pengalaman, menerima umpan balik dari orang lain, melatih kepekaan terhadap diri sendiri maupun orang lain, mendalami kesadaran, dan juga mempercayai usaha hati. Lalu, mengapa kita harus mengembangkan diri? Ada sebuah kutipan dalam sebuah buku. Selama dunia masih berputar, kehidupan pun akan terus mengalami proses perubahan. Proses perubahan ini terjadi di semua bidang kehidupan, juga di aktivitas manusia. Akibatnya, manusia harus terus mengikuti perubahan yang terjadi. Karena, jika tidak mengikuti perubahan yang terjadi, maka akan tertinggal. Nah, untuk mengikuti perubahan itu, manusia perlu untuk terus mengembangkan diri. Pengembangan diri yang dilakukan merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena dengan pengembangan diri, berarti kita sedang memperbaiki diri dengan mengubah perilaku menuju arah yang lebih positif, yang bertujuan untuk memaksimalkan segala yang ada dalam diri ini. Nah, semua itu akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan, baik kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Pengembangan diri yang dilakukan akan berdampak pada setiap detail kecil kehidupan. Pengembangan diri yang positif akan berdampak baik dan menjadikan sebuah kemajuan. Sedangkan, jika tidak melakukan pengembangan diri atau bahkan melakukan perilaku yang buruk, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan atau kemunduran dari kualitas diri. Perlu diingat bahwa pengembangan diri yang dilakukan sangatlah berkesinambungan bagi kehidupan saat ini dan juga nanti. Ada beberapa hal-hal penting yang perlu dikembangkan sebagai aspek pengembangan diri sendiri, yaitu mental yang sehat, berupa mental yang mudah beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang ada di sekitarnya, yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mental yang kuat, tidak mudah menyerah, tahan tekanan, menyukai tantangan, optimis dan sportif, serta dapat memahami realitas secara semestinya. Kemudian, ada integritas diri, berupa usaha membangun harmonisasi antara berbagai dimensi yang ada dalam diri, seperti fisik, psikis, dan juga sosial, serta mengoptimalkan hubungan dari potensi-potensi diri yang dimiliki, sehingga terwujudlah seorang pribadi yang matang dan juga seimbang. Selanjutnya, mengembangkan diri yang mandiri, kreatif, dan inovatif.
berupa kemampuan menentukan sikap, menata diri sendiri, dapat membuat penilaian kritis, dapat mengambil keputusan dan juga tindakan sendiri, mau belajar terus-menerus, punya daya kreativitas yang memadai, ingin mencoba, menyukai, dan terbuka untuk hal-hal yang baru. Lalu, mengembangkan motivasi diri, berupa suatu dorongan yang menjadi penggerak dalam setiap usaha mengembangkan diri sendiri. Motivasi yang senantiasa menyertai segala usaha untuk memajukan diri sendiri. Kemudian ada kedisiplinan, berupa menundukkan diri pada prinsip hidup yang diyakini dan juga dipegang, memiliki patokan dan pegangan arahan hidup yang jelas. Nah, ada beberapa solusi untuk membantu melakukan pengembangan diri. Yang pertama, mengenal dan menerima diri. Mengenal diri dengan memiliki pemahaman yang memadai tentang keadaan diri yang sebenarnya, beserta potensi dan kekurangan yang dimiliki. Kemudian, menerima diri dengan rasa yang bangga dan optimis tentang keadaan diri dan juga potensi yang dimiliki. Kedua, menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Menghargai diri sendiri dengan menghargai kelebihan dan juga kekurangan diri. Kemudian, menghargai orang lain yang ada di sekitar kita sebagai orang yang mendukung untuk pengembangan diri kita. Ketiga, tidak menutup diri. Berarti harus mau melihat dan mendengar yang ada di sekitar kita untuk dapat memahami secara keseluruhan dan menambah wawasan. Yang keempat, percaya diri. Percaya akan kemampuan dan kekuatan diri, agar mengurangi rasa ragu-ragu dalam segala bentuk tindakan yang menyebabkan kita tidak berani berbuat apa-apa. Yang kelima, memiliki kemauan yang kuat untuk mengembangkan diri, yang tercermin dalam kegigihan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam langkah untuk mengembangkan diri. Kemauan tersebut akan menjadi dorongan yang memampukan kita serta memudahkan diri ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Yang keenam, berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan, karena keinginan akan dapat dicapai dengan berusaha. Yang ketujuh, belajar dari pengalaman. Belajar bukan serta-merta terbatas pada saat waktu belajar di sekolah, tetapi belajar dari keseluruhan hidup yang terjadi pada diri kita dan yang ada di sekitar kita. Yang kedelapan, menghargai waktu dengan cara menggunakan waktu yang baik dan juga bijaksana. Misalnya dengan disiplin waktu dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Dan yang kesembilan, menghindarkan diri dari pergaulan dan juga lingkungan yang berperilaku tidak baik. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan didukung perilaku pembiasaan. Pembiasaan ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan juga terus-menerus. Pembiasaan yang kecil yang dilakukan akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan yang berkelanjutan. Jika melakukan pembiasaan yang baik, maka hasilnya akan baik. Sedangkan jika melakukan kebiasaan yang buruk, maka hasilnya akan menjadi buruk. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini, dan untuk dapat lebih mengenal serta memahami kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat membantu pengembangan diri, maka carilah dari beragam sumber serta diskusikan dengan siapapun tentang kegiatan positif yang dapat membantu pengembangan diri. Kemudian, tuliskan pada tabel di sini. Nah, selain itu, ada juga tabel rencana pengembangan diri. Rencana pengembangan diri ini dapat membantu kita untuk mempermudah mencapai tujuan hidup dan merencanakan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Sekian pemaparan layanan bimbingan pribadi dan sosial tentang pengembangan diri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.